ngerasa kayak aku gagal sebagai anak bapakku gara-gara aku nggak ranking 1. Aku malu. Worth it? Living here? Reza. Gas. Dan bodoh ya Reza. Mengembun. Yang ngalangin diri lo tuh cuma diri lo. Selamat datang di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Tepuk tangannya mana? Ayo. Seneng banget. Aku tuh konsepnya emang dari kemarin tuh pengen deh cosplay jadi anak sekolah lagi. Kalau aku lihat kamu kayaknya baru pulang ekskul apa nih? Ekskul Coba, apa? kalau misalnya aku pakai baju ini lagi ekskul apa nih, Ja? Lempar lembing. Kan aku ini anak pecinta alam. Bajunya bener-bener kayak wah batu-batuan berwarna gitu. Putri kecil ayah banget iya, gitu deh kayak tampilannya. Kayak abis pulang, kan memang keluarga aku kan orang kaya ya. Setuju banget. Lah orang duitnya berkembang terus, Iya, kan, nggak diapa-apain, lagi ngembang terus sih kan. Dari dulu tuh aku pengen, Ja, kalau pulang sekolah tuh kayak orang-orang kaya gitu ya. Anak-anaknya pulang sekolah, makan bentar di rumah, ya kan, habis itu les balet, Ja. Oh iya. Pengen banget. Lucu. Les ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga kan waktu itu mau les piano. Nah, ibu aku tuh udah di depan toko piano nih. Oh ya Allah. Iya kan? Kamu udah kayak nunjuk ini mah gitu ya. Gila kayak calon-calon ADMS nih betul, gitu betul, kan. betul. Bapakku ditelepon kan, gimana nih anak kita mau kita jadiin beli piano nggak? Ambil lah yang paling mahal. Nah, gitu dong. kata bapakku gini, nggak usah deh ganggu gua ngaji. Jadi ya tadi waktu ngomongin kayak iri hanya cinta. jadi kepada duitku saja. Ayah diri. Makanya tadi ketika dibilang kamu les ngaji, relate parah karena aku juga les ngaji. Kalau aku kan les ngaji, sorry Ja, kita beda. Kalau aku kan les ngajinya passion. Iya sih Kalau kalau aku kan paksaan kan. Iya. Kalau aku kan ngaji atau ngaji. Kalau aku gitu. gitu kayak bangun tidur, ngaji, nggak mau. Aku mau ngaji gitu. Pokoknya sampai aku nggak dibolehin ngaji hari ini, aku resign dari hidup ini. Mama mau suka, iya. Mana giniannya? Iya. Ada gitu aja kan? Iya bener. Aduh, ketahuan banget anak TPA ya. Tapi kamu dulu ekskulnya kalau yang di sekolah, itu kamu ngambil apa? Karena sejujurnya, biar kita kelihatan semok gini, dulu emang gue ekskulnya basket. Bisa tinggi gini, selain emang kodrat, basket. Oh basket. Iya. Oh emang kau dalemin ya? Wah gila, Ekskulnya. 3 points, 5 points, 100 points. 100 points. Gila. Gue kalau gue asa terus jadi Marco sebenarnya. Kamu jadi YouTuber kan? Lebih ke Denny Suma. Gitu ya. Bisa gitu. Kamu apa dulu? Apa ya? Aku tuh anaknya beneran kurang aktif di sekolah. Kecuali satu waktu SMA, aku ekskul mading. Bener-bener kayak Gila, cinta. geng cinta parah. Parah. Lo bete. Aku mametnya. Bete banget pasti kalau ada temen yang lo submitnya katanya Senin siang kok sampai sore gue belum nemu. Gitu bete nggak? Ada nggak? Aku nggak ratunya. Oh. Malah aku yang kayak Gita bisa kan nyariin bahan-bahan ini di Gramet, bisa. Gita tapi bisa kan nyari artikel, aku tandai orangnya sampai sekarang. Aku tandai orangnya sampai sekarang. Dia nge-add aku, nggak aku follow back sampai sekarang. Kayak buat lo yang waktu 5 SD nyuruh-nyuruh gue. Wow. Lihat gue sekarang. Iya, jadi apa? Prok. Ada di sini. Gitu. Punya talk show. Punya Kejar Mimpi Talk. Iya. Bener-bener agak temanya babu ya sebenarnya. Gitu ya. Aku pokoknya ngerjain semuanya, tapi karena again aku suka aja. Aku suka iya, jadi iya, kayak iya. ketika banyak kalau misalnya lagi istirahat sekolah, terus banyak anak-anak yang ngumpul di mading itu, walaupun mungkin bukan punya aku yang dibaca Iya. atau diliatin, tapi aku kayak ngerasa gila, I made it. Bener gitu kayak Ja. hasil karya gue Iya, nih gitu ya. Gitu. Tapi gini sebenarnya kan aku tuh kalau Tapi sekolah kalau les-les kayak gitu nggak ekskul juga les? les apa nih?
Bahasa les Inggris. bahasa Inggris, kimia gitu. Aku ada sih waktu itu emang les bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga? Dewi Ayu. Oh. Kamu tahu nggak? Nggak ada tahu. di tempat les kamu ya? Nggak ada. Jadi, Di Sumatera nggak ada. Nggak. Jadi, Di mana tuh? kalau lesnya di Gintung, itu emang ada. Tahu aku Gintung. Iya kan? Kan? Di sini tempat les aku. Okay. Dulu kayak supaya lebih gampang nginget they, we, I, you. Ingat aja Dewi Ayu gitu. Jadi ada tips and trick yang Dewi Ayu. Dewi Ayu. Allah. jadi kayak itu yang gue bawa sampai sekarang. Dewi Ayu. Walaupun yang kita kenal Ayu Widi, Dewi Lestari gitu ya. Kita masih belum ketemu yang bener-bener Dewi Ayunya, tapi Dewi Ayu membantu banget sih. Tapi better kau les bahasa Inggrisnya Dewi Ayu. Apa kamu? Kalau aku dulu bahasa Inggris aku les di sekolah itu disuruh ngapalin lagu, Ja. Jangan sedih. Tanya dong lagunya apa? Apa? Michael Learns to Rock. Pain my love. Oh. You should pay my love. Pain. P-A-I-N-T. Ini emang konsepnya mau jadi cewek dohoy ya. Dari kecil tuh udah dinanak banget. Pokoknya nanti kalau dia ke Jakarta, ke dohoy itu kayak MLTR. oh my god, so homey gitu. Sampai MLTR sering ke Jakarta nampilnya di Casablanca Hall. Aku dari kecil udah ngapalin. Itu zaman sekolah dulu unik sih. Tapi kan gini ya, sebenernya kalau ke sekolah itu kamu emang pengen belajar atau pengen ketemu teman? Belajar. Ih, sama banget. Kok aku nggak yakin ya sama banget? Sama banget. Aku kalau nggak belajar aku bisa pingsan loh di sekolah. Kayak nggak ada rumus baru nih, Bu. Oh, aku kan anak sosial, Ja. Oh, aku juga anak sosial iya, sih. Tapi aku suka. Tapi aku kamu suka beneran belajar? Demi Allah, Ja. Oh. Demi Allah. Aku tuh ini ya, aku tuh selalu juara, Ja. Keren. Jadi dari kelas 1 SD sampai SMA kelas 1, itu aku ranking 1 tuh 1 maksimal 3. Karena kalau misalnya aku nggak ranking, pernah aku nggak ranking 1 nih, Ja. Aku ingat kali. SD kelas 5, aku nggak ranking 1, aku ranking 2 kalau nggak salah. Aku kabur dari rumah, Ja. Aku ngerasa kecewa sama diriku sendiri. Kayak aku ngerasa kayak aku gagal sebagai anak bapakku gara-gara aku nggak ranking 1. Aku malu. Jadinya aku nggak pulang dan stay di hutan di belakang sekolahku. Jadi sebenarnya bukan hutan, tapi perkebunan, kan aku tinggalnya di perkebunan ya. Oke. Jadi kayak di perkebunannya itu ada banyak pohon, banyak kelapa sawit, segala macem perkebunan itu dah. Nah aku stay di situ aja sampai dicariin sama teman-teman papaku. Kamu seharian kayak iya, berteman dengan ini penghuni hutan itu. Kayak ngomong sendiri sama peri-peri di sana. Jadi gitu. waktu SD pun kau juga udah kayak aku tuh kenapa ya? Terus ada kamu sendiri yang kayak kamu sih kebanyakan main. Bener. Ghibli Studio itu apa? Itu kisah aku berteman dengan setan-setan hutan. Itu aku. Wow. Aku takut, Ja. Maksud aku ngerasa aku gagal sebagai anak papaku. Karena kakakku sama abangku tuh pinter-pinter. Jadinya pressure, makanya aku suka belajar karena kakakku sama abangku juga kayak gitu kuliah di rumah. Nah, kalau aku tuh lebih kayak journey hidup tuh nggak ada yang tahu. Jadi kalau kenapa gue begini nih? Jadi kalau waktu kecilnya yang ranking tuh aku. Nah, adik aku yang pertama, wow, menjulang jauh di situ. Adikku yang terakhir nggak usah ditanya. Nah, waktu SMA tuh bertransformasi. Aku yang tadinya biasa ranking 10 besar, tiba-tiba ranking 21. Nah, adikku yang pertama itu yang rankingnya tadinya bener-bener 20, 18, langsung 3 besar. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Ja? Passion. Berarti dia termotivasi sama kakaknya. Oh, tapi aku termotivasi sama adekku. Iya. Kita saling memotivasi ya. Aku menyelamatkanmu deh, biar jangan selalu kena marah karena ke bawah gitu. Akhirnya kakaknya ikut ke bawah gitu ya, Ja? Iya, atau tapi mulai ngerasa, nggak asik nih, lebih seru bersosialisasinya kayak Reza bilang. Nah, karena inilah namanya juga anak kampung pindah ke kota. Karena kan dulu sekolahnya di Ciputat. Nah, terus waktu SMA kan pindah langsung ke pusat kan, di Alpus. Nah, jadi kayak baru menyenangkan ya, selain pergi pulang sekolah tuh akhirnya ngeliat lampu merah. Terus kayak
nggak tahu sih, masa SMA tuh menurut aku masa yang paling menyenangkan ya. Jadi kayak main terus sampai lupa belajar, sampai akhirnya ada kayak nggak pernah seumur-umur ngerasain H-1 bagi rapot. Tuh deg-degan parah, karena kan kalau nggak naik kelas, Wah, kamu diteleponnya H-1 kan. Jadi kayak bener-bener, ya Allah jangan sampai aku ada yang tinggal nelpon. kelas. Karena di rapot bayangan sebelumnya, ini nama aku. Nah, 10 orang di sini udah hitam. Kayak, Reza. Garis terakhir berarti ya? Iya, bener-bener kayak nafas terakhir gue. Gue bener-bener kalau itu emang masuk hitam, terakhir napas gue ya di kelas 1 SMA itu lah emang. Tapi balik lagi, selama di sekolah ya walaupun belajar ataupun kebanyakan bersosialisasi, ada loh hal yang menurut aku emang didapetin terima kasih karena kita dimasukkan ke dalam dunia pendidikan ini gitu. Kenapa? Justru menurut aku tuh ketika kita belajar ya, apa misalnya kayak geografi, ekonomi dan lain-lain. Iya, kita emang di momen itu kan dipikirnya kayak ini tuh buat apaan sih iya, gitu apa sih kan. gunanya gitu ya kan. Tapi setelah dipikir lagi, oh ternyata karena dari kecil udah diasah suruh menghafal, jadi lebih gampang menghafal gitu loh ke depan-depannya kalau ada kerjaan. Iya benar udah gitu. dilatih ya. Udah dilatih. Cara gimana kita bisa mengingat banyak dengan ngerangkum juga ya kan, Ja. Terus kayak pakai logikanya. Betul. Kan ada tuh soal-soal di pelajaran yang ini tuh nggak salah nggak bener nih. Ini apa sih gitu kan. Iya. Terus tapi itu aku selalu kalah tuh. Sorry, perempuan kan nggak pakai logika. Gila, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah, kok tumben sekarang ada logikanya? Alhamdulillah aja yang ini udah bener. Oh gitu ya, kayaknya karena itu ya sistem pendidikan yang dulu menghafal ya, Ja. Iya. Itu kalau di aku sih dampaknya luas ya. Tapi yang paling bikin aku kayak gila makasih banget deh, misalnya orang tua kita nyekolahin gitu ya, adalah ketika kerja sama. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika ada pelajaran yang emang buat kelompok dong. Oh, kerja kelompok. Kerja kelompok. Iya. Itu menurut aku salah satu poin yang gila, untung gue dulu disekolahin sehingga gue mendapatkan nilai-nilai pelajaran yang sebenarnya itu bukan karena pelajarannya, tapi karena iya itu kayak misalnya kegiatan kerja lainnya kelompok, ya, kerja kelompoknya. ngafal, itu tuh sampai sekarang kayak iya ya ketika kerja sama manusia, kan ada orang yang kayak gue pinter tapi pinternya textbook sendirian aja. Nah ketika ya kan? kerja bareng jadi Gak bisa. linglung Iya, gitu kan. Iya. Kalau kamu apa yang tapi kebawa sampai sekarang? Mau nanya, kalau kerja kelompok tugasmu apa aja? Kan itu banyak banget ya kan? Ada yang nyediain tempat doang, ada yang nganter jemput teman-temannya, ada yang berpikir, ada yang ngerjain langsung menjadi rangkuman, sama satu lagi untuk dia yang akan presentasi. Nah, Anda di mana nih? 5 atau ada tambahan satu lagi nih, Ja? Sudah pasti 2. Di bagian buat presentasinya dan yang presentasiin. Karena temen aku yang pinter tuh juga gitu kan, pas lagi presentasiin tuh gitu. Jadi aku lebih ke gini, ya udah yang mana yang mau lu masukin ke presentasi, terus ini belajar juga ya untuk ketika lagi presentasi, nih buat lagi nonton terus lu lagi mau buat presentasi, please banget jangan buat presentasi semua yang ada di kepala mau dimasukin terus ketika presentasi lu cuma baca doang. Oh iya. Itu kan kayak lah itu bukan presentasi bilang namanya. Itu namanya membaca. Yes, itu membaca ulang gitu. Kita juga bisa baca di sana. Ya kan, ngapain kau presentasiin? Ganggu pemandanganku. Kita nggak satu sekolah. Ih, abis kan? Dada kau tuh hancur lah. Jadi ya itu waktu sekolah tuh aku belajar ketika kita misalnya ngebahas talks. Nah, daripada ditulis, iya jadi talks ini acaranya Reza dan Gita di CIM. Nggak gitu. Tuh udah tulisannya talks. Nah, sana kayak jadi gitu. Oh, pointer aja. Oke. Kalau kamu apa kerja kelompok? Kalau aku kerja kelompok, aku pasti yang akan nulisin, ya kan, dan aku yang nyediain makanan. Wow, notulen dan chef ya? Iya betul. Aku seksi keamanan. Kenapa keamanan? Dia udah pasti aman. Ya. Karena dari lambung dan juga dianterin. Benar. Itu aku pasti kayak gitu. Karena kenapa aku nggak presentasi? Karena aku defensif. Kalau misalkan presentasi, terus ada yang mau nanya gitu. Nah, aku duluan kalau misalnya
Saya gitu, kau diam. Aku langsung, kau diam, kau duduk nggak usah. Biar guruku aja yang nanya gitu. Teman-teman gue, jangan gitu deh yang lain aja. Tapi ya dulu ya ada banget ketika lagi presentasi, yang anak-anak yang gini, lu mau buktiin apa ke siapa sih? Iya. Udah nanya, lu repot banget lu kata kita mau bangun-bangun negara nih. Maksud gue boleh kalau emang pertanyaannya tuh bagus. Pertanyaan lu juga jelek gitu loh. Tapi yang gini, diada-adain. Yang panjang gitu kayak simplify deh pertanyaan. Iya, benar. Mau kelihatan guru tuh kayak pintar anak ini. Kamu harus validasi ya? Yes. Nanya-nanya nggak penting gitu. Terus kadang-kadang jauh dari apa yang kita presentasiin gitu loh, Iya kan? Aku harap aku tuh udah nonton Banana ya sebelum presentasi. Karena kayak dipikir, itu apa? Pertanyaan lu tuh kosong gitu loh. Kayak cuman biar ada bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Yang penting ngomong, benar. Itu dia. Oh, berarti dengan kata lain, di dalam sekolah kita juga tahu mana orang-orang yang benar-benar tabiatnya untuk kita hancurkan atau untuk kita temenin. Tahu. Sekolah. Tahu betul. Mungkin pelajaran berharga dari sekolahku adalah itu ya. Bener kayak menilai orang. Iya. Mana yang emang dia mau maju sendiri, mana yang emang dia mau majunya barengan. Iya, menurut aku sih sekolah mental tuh juga jadi latihan leadership juga sih. Ketika tadi kayak misalnya kerja kelompok atau bahkan ketika lo ketua kelas. Makanya kan dulu di sekolah ada namanya LDK. Kira-kira yang nonton ada nggak LDK? Ada nggak sih, Ja? Sampai LDKS kan. Latihan dasar kepemimpinan. Waktu itu sih aku ikutan karena mau nginep-nginep 3 hari gitu sih. Aku nggak pernah ikut. Nggak pernah dikasih izin sama papaku. Kan menginap di luar rumah, bukan rumah kita tuh tidak boleh. Di keluarga aku tidak boleh. Keluarga aku kayak jangan bikin susah orang. Jadi di saat teman-teman aku semuanya pada nginep, aku nggak dibolehin. Disitulah aku merasa, am I worth it? Living here? Kayak kenapa ya? Tapi aku iya. setuju yang Reja bilang tadi, kayak hal terbesar menurut aku yang aku dapatkan dari pendidikan, satu adalah kalau papaku bilang ya, pendidikan itu bukan hanya cuma mau ngejar, yang penting tamat 12 tahun pendidikan dasar ya, yang wajib untuk kita jalanin. Tapi untuk bertanggung jawab aja sih sama kehidupan kita. Karena kalau misalnya dari, aku nggak ngerti ya, kalau sekarang sorry banget, tapi aku sedikit miris dan kayak geleng-geleng kepala dan malu sebenarnya. Karena belakangan ini, ingat gak sih kalau misalnya kita lihat di feed Instagram kita atau di sosmed kita, ada adik-adik kita yang masih pakai seragam ditanyain basic pertanyaan yang kayak apa kepanjangan dari OSIS gitu, 3 kali 7 12, kan aku kayak pengen, aduh ya ampun, aku pengen semen dia gitu. Kenapa sih, apa susahnya 3 kali 7? Aku beliin semennya karena kayak wow, ini balik lagi ya kayak karena digitalisasi ini yang lebih terpapar lagi, emang jadi poin yang tricky untuk mendidik. Tiba-tiba mendidik. Tadi udah mau naik nggak naik. Cuma karena banyak pilihannya sih, dan emang mesti dibuat mungkin habit. Lu screen time-nya jangan terlalu banyak. Betul. Walaupun pasti sulit banget ya dipikir-pikir. Beruntungnya sih kita waktu itu belum segitunya gitu. Screen time kita masih tipis banget ya, Parah gitu. Jadi lebih main dan lain-lain gitu. Bayangkan dulu waktu kita SD, SMP tuh di dinding kamar kita tuh adalah hafalan kali-kalian, hafalan nama-nama tanaman vertebrata, tanaman hewan vertebrata, invertebrata, whatsoever itu. Tapi hafal. Ada 99 nama Allah. Oh iya, Asmaul Husna. Iya bener. Karena itu aku kalau mau lulus SMP, aku harus hafal. Bener. Dan juz 30. Juz 30? Ya. Apa tuh, Ja? Kamu kayak baru mau masuk Islam deh. Baru, minggu lalu. Oh my God. Halo Christy. Jessica. Oh Jessica. Jessica, you want coffee? Juz 30, surat-surat kecil kan itu juz 30. Oke. Oh iya. Gitu. Bener. Tapi iya balik lagi tapi kalau ngaruh kan? Ngaruh. Makanya tadi kayak yang aku tangkap sih selama sekolah ya, gini kayak teori yang ada di buku belum tentu kepake lagi sebenarnya di kehidupan. Tapi
Tapi kayak basic bagaimana kita menghormati guru kita, menghargai teman-teman kita dan menyayangi sesama kita itu aku dapetinnya dari sekolah aja. Karena di sekolahku diajarkan betapa SMA aku terutama ya, Ja. SMA aku tuh adalah momen aku bener-bener dari SMA yang brutality bisa dibilang, terus karena aku emang jadinya bandel ngikut lingkungan aku itu kan sangat berpengaruh. Akhirnya aku dipindahkan ke sekolah yang lebih disiplin. Akhirnya aku bisa lebih menghormati senior aku dan guru-guru aku gitu loh, Ja. Mau nggak mau dan ternyata lebih menyenangkan ketika kita bisa menghargai orang lain. Itu aku pelajari dari sekolah gitu. Setuju sih, itu kan ibaratnya kalau di sekolah aku kayak akidah akhlak gitu ya. Nah itu kali ya. Terus aku rasa kayaknya akhlak zaman sekarang tuh jadi lebih gampang nih dalam belajar. Karena apa? Kalau dulu kita lagi mau ulangan tuh mesti hafalin parah. Terus kayak, aduh, kenapa ya bisa tapi aja? Iya. Setiap pergantian 5 tahun pemilu kita ngapalin lagi loh nama-nama menteri. Ingat ya, nama menteri, papaku tuh sering gitu, menteri penerangan siapa kita, wah menteri pariwisata, itu loh yang ada gedungnya di Jakarta itu siapa tuh yang bikin, siapa ya Pak, wah kalau nggak tahu kan kayak nanti ditanyain, padahal nggak ada yang nanyain, apa mungkin kita belanja tiba-tiba, ayo siapa menteri penerangan, kan nggak mungkin, Harmoko, dapat diskon 20.000 nggak mungkin kan? Iya. Kenapa ya waktu itu ya? Makanya tapi lebih menyenangkan itu gak sih daripada sekarang? Coba aku tes siapa menteri pendidikan kita sekarang. Tahu lagi aku soalnya sering lewat mobil iring-iringannya. Keren kali. RI 26 kalau nggak salah. Tahu lah aku suka nge-MC soalnya. Kalau kamu ngomong gitu aku kayak random kali boleh. Gitu. Ini karena iring-iringannya. Ternyata cuma iring-iringan doang. Berapa kali kayaknya. Tapi ya mungkin sekarang tuh yang menyenangkan sekolah di masa ini itu adalah karena kan teknologi itu jadi makin ibaratnya lu kalau mau nyari apa tuh tinggal udah dapat udah dapat nyari itu jadi lebih mudah gitu. Terus kayak apa ya? Tapi sebenarnya ada sih yang bikin gitu adalah ketika semuanya tuh berinteraksinya dengan teknologi. Kayak misal nih di grup chat gitu. Apalagi zaman-zaman pandemi itu aku ngerasa aku respect untuk orang-orang yang sekolah di masa pandemi. Apalagi lo 3 tahun bener-bener gak ketemu sama teman sekelas lo. Itu tuh menyedihkannya kan adalah ketika ketemu jadi bingung kan kayak ini yang mana ya gitu ya. Bersosialisasinya jadi awkward gitu. Terus kayak ketika dulu zaman kita kecil karena sering ketemu terus bisa mengekspresikan untuk yang emang bisa mengekspresikan ya ke temennya apa misalnya rasa gila gue sayang banget sama lo gitu. Menurut aku kan karena sekarang tuh pakai teknologi yang biasanya pakai emoticon jadi kurang challenge ya gitu kayak challenge baru lagi nih untuk bisa mengekspresikan atau bersosialisasi antar teman sekolah. Betul. Kebayang sih 3 tahun. Berarti kalau misalnya dia awal pandemi itu mau masuk SMP atau mau masuk SMA, sampai lulus dia juga nggak pernah ketemu dan satu sekolahan, satu bangku, satu kelas ya. Gue pernah nge-MC prom anak SMA yang SMA pandemi. Lo Oh. tahu gue waktu nge-MC. Gimana Ja? Penonton kok sepi sih? Gue rasa pengen goyang cesar karena seangkatnya nggak ada yang kenal. Nggak kan? ngobrol juga jadi kali kayak, ya langsung ya. Gitu. Iya. Dan itu biasa kalau udah bingung gitu, kita games aja yuk gitu. Akhirnya kayak di prom itu kita games aja yuk. Kita games aja yuk. Langsung gitu. ditambahin gitu ya. Jadi lebih ke apa ya? Biar lu semuanya bersatu, kita games aja deh gitu. Biar nyatu lagi bener. Nah, biar kita rasanya kayak anak SMA lagi, kita main games aja gimana? Oh, tapi ini bukan karena kayak kita nggak ketemu 3 tahun karena pandemi ya. Tapi karena kita pengen ngetes. Mengasah amigdala kita tuh sebenarnya masih nggak ketempel ilmu-ilmu yang ada di buku-buku pelajaran sekolah. Iya, jangan tadi kita gaya-gaya bilang kayak apaan nggak tahu kepanjangan OSIS 3x7 nggak tahu. Jangan-jangan kita juga sama nggak taunya nih kalau dikasih pertanyaan itu. Pertanyaannya 28x34, gue kayak udah jangan 28x34 juga aku nangis. Iya ya kan? Apa sih gamesnya kita disuruh ngapain nih? Unsur paling melimpah di kerak bumi adalah A. Karbon, B. Oksigen, C. Besi, D. Silikon. Reza.
Karbon. Gita, oksigen? Oksigen. Hutan kita saja sudah hancur. Kerak bumi ya? Kita lihat jawabannya. Oksigen. Ih, aku juga nggak yakin sama jawaban aku. Ya Allah. Unsur yang paling melimpah di kerak kerak bumi. bumi. Sekarang di rumah aku aja masih ada yang bakar sampah. Di bagian mana ada banyak oksigen di bagian kerak bumi tuh? Itu berarti ngeganggu amigdalamu. Oh. Gara-gara pembakaran itu, Ja. Nah, makanya untuk teman-teman stop bakar sampah ya. Hey. Oke. Yang kedua. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut A. menguap, B. mencair, C. mengembun, D. membeku. Reza. Gas. Dan bodoh ya Reza. Mengembun. Gita, menguap. Kita jawabannya mengembun. Dari apa? Gas, cair? Jadi cair. Oh, gas jadi cair. Kalau Mengembun. cair ke gas menguap. Berarti kalau air tiba-tiba ada embun di dalam ininya itu namanya mengembun. Mengembun. Iya juga ya, bener. Tapi kalau suasana lagi seksi, memanas. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi satelit adalah A. gelombang mikro, B. gelombang bunyi, C. gelombang seismik, D. gelombang asmara. Gita. Apa? Gelombang apa tadi? Mikro. Nah, kalau gue sebelum gue jawab, gue gini, ini ada gunanya nggak buat keseharian? Ada, ini nanti akan ditanya kok nanti pas sama HRD hari pertama kita masuk. Saya akan ditanya ketika man robuka, man nabiyuka. By the way, gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi satelit apa? Maksud gue kalau emang itu masuk priority, aku akan ngafalin gitu. Jangan, nanti adik-adik yang nonton ini kayak, tuh kan Mang, gak ada gunanya. Dihafalin gitu ya, kena lagi kita. Iya, bener-bener. Aku gelombang bunyi deh, kan namanya juga komunikasi. Komunikasi. Mikro. Mikro. Lu semua ngomongnya cuma mikro, nggak jelas jadinya apa? Cekcok. Wow. Setelah cekcok adanya seismografi. Nah, itu dia. Dan akhirnya terjadi guncangan. Talak. Makanya banyakin bunyi deh, tapi bunyinya yang perlu-perlu aja. Iya, bunyi-bunyi dengungan seperti I love you gitu. Nah. Pertanyaan berikutnya, Sar. Teori evolusi melalui seleksi alam dikemukakan oleh A. Isaac Newton, B. Charles Darwin, C. Albert Einstein, D. Louis Pasteur. B. Charles Darwin. Ya B juga deh. B juga dong. Kita. B dong. Yeay, teori Darwin. Monyet jadi manusia. Oh, itu Darwin. Itu Darwin. Kalau yang Michael Kalau yang foto? Darwis Triadi. Iya benar. Itu aku lebih ingat sih sebenarnya. Darwis Triadi. Halo Om. Halo Om, semangat terus. Ada lagi. Oke. Sumber energi utama bagi kehidupan bumi adalah A. matahari, B. kekuasaan, C. listrik, D. uang. Doa ibu. 1 iya. 2 kalau di buku benar kehidupan sumber tuh matahari. Matahari ya. Cuman kayaknya pada realitanya uang ya. Uang. Kita ngumpul. Lagi-lagi uang. Kita ngumpul di sini karena apa? Lah, uang. Matahari, bener gak? Gila. Masa listrik Dulu juga kalau lagi ada acara di Kemayoran suka jepret Bener. listrik Matahari juga bisa jadi listrik, ya kan? Aduh, listrik juga bisa jadi uang. Nah, pertanyaan gue, kita menang kalah ini dapat apa? Dapat apa nih? Dapat terima kasih. Ya, nih jangan dibiasain kayak gini lu jangan dibiasain. Kalau misalnya nebak-nebak kayak gini, ada kuis-kuisan kayak gini, itu jangan. Kita dapat apa? Udah jelas kita dapat ilmu. Udah jelas banget ini membuat
hasrat cita-cita waktu kecil yang emang gila gue pengen jadi ilmuwan, Iya, gue pengen iya. jadi guru. Itu bener-bener kayak Emang ingat cita-citamu lagi. gitu, Ja? Enggak. Maksudnya kan ada orang Oh iya iya yang nonton. iya. Sehingga, Teruskan ya mimpinya ketika ya. kamu emang punya bakat, terus kamu ngerasa kayak, oh iya aku diingetin lagi, oh, mungkin ini dia saatnya aku untuk menyalurkan bakatku. Betul. Aku suka banget itu kalau misalnya menjawab pertanyaan, bukan menjawab perintah dari orang tua. Wah, saran aku sih hati-hati Kualat. ya. Iya. Daripada kamu jawab-jawabin suruhan orang tua, Betul. mending kamu jawab-jawabin WA teman-teman kamu yang udah bilang gini, itu lu ikutan dah sana. Apaan? Ikutan acaranya CIMB Niaga. Yang mana? Yang lagi cari-cari talenta terbaru itulah. Oh, Pasti kalau udah dapet kayak gitu tuh berarti ini kamu saatnya. dijamin suaranya bagus. Betul. Teman-teman kamu nggak hoax. Bener-bener Karena kalau kayak ya. suara kamu Mujinya. lezat, terus teman-teman kamu ikutan dong itu. Di situ kamu harus ganti circle. Yes, salah Menurut circle aku. kamu tuh ya. Mm-mm. Pokoknya nanti kita akan detailing gimana caranya ikutan ini ya. Nanti tetap di sini di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Masih di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Gimana aja? Tadi kalau misalnya punya bakat nyanyi, udah disahkan sama temen-temennya emang Yeah. suaranya oke. Ya. What to do? Kemana? Kamu harus ikutan Rising Start sih, kejar mimpi Rising Start. Tapi gini, sebelum ke situ tuh dipikir lagi, sebenarnya enaknya belajar di masa ini, dimana digital tuh tadi yang aku bilang ya, selalu hiruk pikuk ada di kiri kanan atas bawah kamu. Udah nggak bisa terhindari. Benar. Iya kan? Jadi mempermudah untuk kamu melatih skill yang kamu inginkan. Iya nggak sih? Misal kayak nyanyi gitu. Yes. Karena sekarang kita hidupnya berdekatan dengan digital kan. Kalau dulu mungkin mesti les jauh, ketemu Reza sama les gurunya. tuh. Elva ya kan? Yes. Nah mungkin sekarang selain, tapi udah pasti berbeda ya rasanya les yang digital sama Yang ketemu langsung. sama expertnya. Cuma kan sekarang sesimpel ya udah lu di kamar, lu Bisa buka, sambil lu bisa. ngapain di kemacetan ya kan Iya. menuju tempat les berikutnya Benar. atau menuju ke sekolah, kamu bisa hmm. sambil mencuri ilmu ini dari internet, Setuju dari banget. gadget kita sendiri. Terus kayak gitu. misalnya sesimpel nih, mungkin ada orang-orang introvert yang Betul. aduh pengen banget lagi gue lebih pede gimana ya. Nah itu kan bisa dapat ilmunya ya karena kita berdekatan sama dunia digital kan. Betul. Tinggal nonton videonya, baca-baca teks dari penulis yang oh iya boleh nih gitu. Dan emang ngebantu tuh. Betul. Karena kalau selama ini ada yang bilang kayak tuh kebanyakan sih main gadget aja. Sebenarnya bukan gadgetnya yang salah, tapi Iya. penggunaannya aja gitu ya Benar. kan. Dan muda karena kita masih muda anyway, Iya. kayaknya kita jangan mau ketinggalan sama yang lain-lain ya. Kita harus ikuti nih perkembangan digital apa. Setuju. Cari ilmu banyak-banyak dari semua hal termasuk dari digital. Nah, di digital ini kamu juga bisa berkesempatan mendapatkan hadiah totalnya 215 juta rupiah, Bang. Ini kejar mimpi Rising Start Singing Competition. Betul. Ini Jadi tahun ini lalu. nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Tahun lalu kita bener. udah ngeliat tuh pemenangnya, beberapa jagoannya juga, ya Yes. kan? Nah, ini aku mau ngasih tahu bahwa ada 2 kategori. Oke. Jadi untuk kamu yang anak-anak 5 sampai 14 tahun bisa ikutan. Aduh udah kelewatan lagi, 14. Aku baru 4 lagi. Terus Dewasa. kategori dewasanya 15 sampai 35. Oke. Aduh, buat om-om dan tante-tante. Di 35 dikata om-om, tante. Ya. Padahal tahun ini 34 ya. Nah, buat yang kategori dewasa, ini kamu bisa berkesempatan bersaing di skala regional. Oh, ASEAN. Oke. Iya kan? Makanya tahun lalu kita ketemu yang dari Malaysia, Betul. Filipina. Betul. Nah, tadi yang aku bilang, kok makin lama aku jadi kayak aku kamu ya. Sorry ya kalau aku nyaman. Jadi total hadiahnya 215 juta rupiah. Takut banget kalau Reza suaranya udah kayak gini. Kenapa? Baunya Berarti pengen langsung. Bukan. Berarti ada korban yang diincar. Gila. 215 juta hadiahnya. Wow. Plus bisa tampil di konser Kejar Mimpi untuk Indonesia 2025 di Istora Senayan JOA. Let's go.
Let's go nggak? Makanya ini yang kita bilang, kejar mimpi, ya kan? Raih mimpimu sekarang. Kalau kamu pernah berpikiran, aduh pengen banget deh kayak Yaya ada konsernya Let's langsung. go. Ya udah ikutan nih, kejar mimpi Rising Start, ya kan? Ini kita tungguin dari tanggal 3 Mei kemarin sampai nanti 22 Juni 2025. Betul. Di mana daftarnya dan seperti apa? Mungkin kalian langsung aja follow ya, follow Instagramnya kejarmimpi.id di sini. Ya. Atau di websitenya bisa di www.cimbniaga.co.id. Betul. Tuh, ini jangan dilewatin karena lagi-lagi aku tuh 2025. Quote yang aku pegang banget tuh apa? Apa aja? Yang ngalangin diri lo tuh cuma diri lo. Jadi buat kamu-kamu yang emang pengen banget menuntaskan, penasaran, ketika kamu sendiri juga tahu bahwa kamu suka nyanyi, ikutan. Yes, betul. Ikutan sih menurut aku. Betul. Dan apalagi kalau misalnya di sekeliling kamu udah bilang, kamu tuh punya banget bakatnya, suara kamu tuh bagus banget. Bahkan ketika kamu marah, seperti nyanyian dari surga. Oh, kalau itu sih biasanya lagi di fase PDKT ya. Kenapa ya orang kalau lagi di fase-fase PDKT gitu bisa loh kayak nggak apa-apa deh, masih gue telan nih cintanya. Yalah. Aku tuh cinta nggak sama orang, aku cinta tuh emang lebih ke ilmu dan pendidikan sih, Mak. Maksudnya kayak mikir kayak beras, padi. Putus asa banget kayak Oriza Sativa. Gitu. Jadi aku tuh selalu, aku tuh menyanjung diriku dengan kayak gila ya Oriza Sativa itu. Dinding, batu, semen bahasa kimianya adalah ginkgo biloba. Gitu, aku tuh kayak misalnya kayak Pitagoras 22/7 sama 3,14. Oh, apa rasanya jadi 9 nggak dimasukin? Wow. Kayak kenapa nggak 22/7,9? Nggak tahu kan rasanya jadi 9. Itu yang kadang aku kayak untung anak sosial jadi aku nggak ngerti apapun. Yang tadi cuma tahu 3,14 Pitagoras aku tahu. Bener. Ya. Nggak apa-apa, kita hebat di ilmu yang kita senangi ya. Jadi jangan khawatir nih untuk teman-teman kita, ponakan kita, atau anak kita kayak, kok matematikanya 5? Hey, tapi lihat pendidikan agamanya 9. Jangan judging anakmu, jangan judging keponakanmu. Yang penting dia nggak nangis ketika sekolah kayak Reza. Oh ya, aku boleh waktu SMA itu nilainya jeblok. Tapi yang ranking 1 nyontek bahasa Arab. Wow, dari Muja. Assalamualaikum. Wah. Masmuka ismi Reza. Ana Tirmiz min Jakarta. Oh. Wahid Isnen. Salasa arba'a khomsah. Wow, Senin Selasa. Amama waro'a bijiwari fauko. Jadi kalau anak lo matematika sama IPA-nya jeblos, hargain. Betul. Karena dia pasti ada yang dia bisa tuh, ada lo nyanyi yang enggak lo. Nah, ingat, Qul huwallahu ahad bukan surah Qulhu, tapi surat Al-Ikhlas. Jadi, ikhlaskan dirimu, stay in school, dan be happy. Be happy, jangan lupa. Bukan be happy. Pura-pura happy. Oke, bisa. Be pura-pura happy, dan stay in school, dan sampai kita ketemu lagi, tentunya di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Bye.